kalau kita mengajukan izin baru, sekarang seluruh perizinan itu masuknya ke OSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa di IDC News. Kembali lagi bersama saya, Dimas Faris Hadi. Bersama saya ada narasumber dengan Bapak Ismail Mahrub. Ismail Mahrub ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertambangan mining law ya Pak ya. Ya, berkaitan dengan bidang pertambangan. Jadi pertanyaannya itu adalah apa saja regulasi utama yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia Pak? Ketentuan utama yang diatur dalam kegiatan pertambangan di Indonesia ini rujukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Baik. Yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Lalu untuk apa saja perbedaan antara izin usaha pertambangan khusus dan kontrak karya Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau bicara soal bentuk perizinan, kita lihat sejarah awalnya ya. Dulu sebelum rejimnya berubah dari bentuk perizinan, rujukannya adalah perjanjian, bentuknya perjanjian. Jadi dulu ada bentuk kuasa pertambangan, ada bentuknya perjanjian. Kalau kuasa pertambangan dulu disebutnya KP, kuasa pertambangan. Ada juga yang bentuknya perjanjian. Perjanjian itu bentuknya kontrak karya dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara PKP 2B, seperti itu. Setelah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, nah itu seluruhnya diubah menjadi izin usaha pertambangan IUP. Jadi sudah tidak ada lagi yang bentuknya PKP 2B, perjanjian pengusahaan pertambangan batubara ataupun kontrak karya, rejimnya diubah menjadi IUP. Kalau bedanya IUP, izin usaha pertambangan, dengan izin usaha pertambangan khusus, itu dilihat dari penerbitnya sebenarnya. Kalau IUP itu memang, kalau penerbitnya awal dari kewenangannya, dulu undang-undangnya mengatur IUP itu diterbitkan oleh bupati atau gubernur. Jadi kalau masuk satu kabupaten dikeluarkan oleh bupati, kalau dia masuk 2 kabupaten diterbitkan oleh gubernur. Nah, kalau dia di 2 provinsi kewenangannya ke pusat. Tapi setelah Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian pada tahun 2020 itu kewenangannya seluruhnya ditarik ke pusat. Seperti itu. Lalu untuk bagaimana sih Pak proses pertambangan dan apa saja syarat-syarat hukumnya Pak? Kalau pengajuan izin ini bicara izin baru ya. Artinya kalau kita mengajukan izin baru, sekarang seluruh perizinan itu masuknya ke OSS. Jadi kalau kita mau mengajukan izin baru, itu mengajukan IUP baru, kita mengajukan permohonannya ke OSS. Ada persyaratan kegiatan usaha, tentu KBLI, bicaranya KBLI-nya apa. Kemudian nanti kita ajukan persyaratan melalui OSS, nanti diproses secara teknis di Minerba. Seperti itu. Kalau memenuhi persyaratan teknis dan administratif, kemudian nanti izinnya diterbitkan melalui OSS. Seperti itu. Kalau kita bicara detailnya, kita bisa lihat aturannya, persyaratannya seperti apa, itu udah ada. Lalu untuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang terkait perlindungan lingkungan dan reklamasi pasca tambang gimana Pak? Kalau bicara soal masalah lingkungan, itu sudah diatur secara lengkap baik dalam Undang-Undang Pertambangan maupun dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi kalau dalam kegiatan usaha pertambangan itu ada pengawasan namanya inspektur tambang yang mengawasi kegiatan pertambangan, dan ada kewajiban-kewajiban yang melekat kepada perusahaan pertambangan terkait dengan lingkungan. Satu, misalnya harus ada namanya dana reklamasi. Itu harus dibayarkan dana reklamasi sesuai dengan bukaan tambang. Itu kemudian ada namanya jaminan penutupan tambang jantung. Itu harus dipenuhi, kalau tidak kegiatan usaha pertambangannya bisa di stop atau dicabut izinnya.
Baik, lalu untuk bagaimana penyelesaian sengketa hukum dalam sektor pertambangan, baik dalam antara perusahaan dan negara maupun dengan masyarakat lokal, Pak? Kalau bicara soal sengketa yang mungkin timbul, kita bicara artinya bisa masalah itu timbul dengan masyarakat sekitar. Kalau timbulnya dengan masyarakat sekitar, ini kaitannya macam-macam ya, baik terkait isu lingkungan, baik terkait isu masalah tumpang tindih lahan, itu penyelesaiannya bisa berbeda-beda. Artinya kalau sengketa mengenai lahan tentu harus melalui gugatan perdata. Bisa juga kalau ada uh, bisa jadi ada pengambilan lahan oleh masyarakat ataupun sengketa lahan bisa diselesaikan secara perdata, gugatan, ataupun kalau ada penggelapan atau apa itu tentu ranahnya ke pidana kepolisian. Nah, untuk kalau terkait dengan pemerintah tentunya bisa jadi kalau ada isu tertentu, misalnya ada pencabutan izin. Pencabutan izin tentu ranahnya ke gugatan tata usaha negara, seperti itu. Sedangkan kalau ada sengketa masalah pencemaran lingkungan tentu ranahnya sudah ada di di pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Gitu. Baik teman-teman, itulah untuk pembahasan mengenai bisnis pertambangan mining law ya Bapak ya. Ya itu mungkin baru sedikit lah. Baru sedikit ya. Karena kalau bicara soal pertambangan itu Panjang. Luar biasa, luas dan banyak materi yang harus dibahas sebenarnya. Harusnya banyak ya Pak ya. Tapi kita bahas sangat sedikit saja, tapi sudah mengkupas sebagian ya Bapak ya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk IDC di subscribe, like, dan share channel kami agar semakin berkembang, dan tunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak atas materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.